Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di React.js di proyek aplikasi restoran. Bagian yang ke-26 ini kita akan belajar untuk delete data atau menghapus data di API-nya. Kita langsung ke materinya. Di materi sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan data ke dalam sini. Berikutnya kita akan tambahkan hapus dalam sini supaya kalau ada salah nanti bisa dihapus. Kita langsung ke VS Code-nya. Kita akan tambahkan dulu di dalam tabel yang ada di bawah ini, di bawahnya ini kita akan tambahkan sebuah kolom lagi. Di dalam sini TH kita akan isi dengan hapus, kemudian kita akan tambahkan sebuah kolom lagi di dalam isi, dalam bodinya ini kita akan tambahkan sebuah TD lagi. Kemudian di dalam TD ini kita akan membuat sebuah button, buat seperti ini. Kita isi dengan button. Kemudian kita isi di sini dengan hapus. Kemudian kita kasih kelas name, kita isi sama dengan petik-petik, kita isi dengan btn dash tanda strip. Oke, btn tanda strip danger. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat di dalam browsernya. Nah, ini sudah ada tombol hapus di dalam sini, jadi kita tambahkan. Kalau kita perlu tambahkan kelas lagi juga bisa ditambahkan di depannya sini btn danger. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat perbedaannya. Nah, ini dia lebih melengkung. Kalau btn danger saja dia akan kotak. Ini akan hapus makanan. Kemudian berikutnya kita akan tambahkan sebuah function di dalam sini. Sebelum button boleh atau sesudah class name ini boleh. Setelah button kita akan tambahkan sebuah function on click. Kemudian ini kita isi di dalam sini yaitu hapus. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan jalankan functionnya itu ada di bawah dari simpan. Nanti kita akan bikin sebuah function namanya adalah hapus. Kemudian parameternya kita akan hapus dulu. Kita akan buat di dalam sini clg. Nah, kemudian kita kasih petik-petik, kita isi dengan hapus. Kita Ctrl S, kita akan tes apakah function yang kita buat ini bisa diklik dari dalam buttonnya. Kita ke browser, kita klik kanan, kemudian inspect. Di dalam sini, kalau kita klik, ini kita pindahkan dulu ke konsol, kalau kita klik hapus. Nah, ini dia sudah bisa menjalankan hapus di dalam sini. Sekarang kita akan ambil ID dari kategori ini. Di dalam sini kita akan ambil ID kategorinya. Berarti kita akan ambil di dalam sini manggilnya. Kita kasih yaitu kolom dari ini adalah file.id kategori. Seperti ini. Kita Ctrl S. Dan kita akan lihat hasil di dalam sini. Oke. Nah, ini kemudian ini akan hapus sebanyak 6 kali. Kita akan ambil di dalamnya sini. Hapus ini akan kita ganti dengan ID. Kemudian di dalam sini ini kita kasih ID. Jadi ini sebagai parameter untuk masuk ke dalam sini. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil. Nah, ini kita lakukan seperti ini. Kita refresh. Ini langsung muncul ID-nya 118.119. Ini sama dengan ini. 118.119.121. Jadi ini sama, ini langsung muncul. Supaya tidak langsung muncul, munculnya ketika kita klik di dalam sini, kita akan tambahkan function di dalam hapus ini. Kita akan tambahkan sebuah arrow function. Caranya adalah kurung 2 seperti ini, kemudian panah seperti ini. Nah, kita Ctrl S, kita tambahkan seperti ini, kurung kosong, kemudian panah sama dengan ada lebih besar. Kita Ctrl S, kemudian kita akan kembali lagi ke dalam sini. Kita clear, kita refresh, nah ini dia tidak langsung jalan. Kalau kita klik ini, baru dia muncul 118. Kalau kita klik yang bawahnya 121, kalau atasnya ini 119. Nah, ini kita sudah bisa memanggil berdasarkan ID. Kalau ini snack 135.
snack ID-nya 135. Oke. Sudah betul. Berikutnya kita akan tambahkan sebuah delete yang sudah kita pelajari di dalam Axios. Kalau kita lihat di dalam folder layout, kita sudah belajar Axios untuk update delete. Nah, delete caranya adalah link delete, kemudian pelanggan, kemudian kita tambahkan dengan ID dan res keluar hasilnya. Berarti kita tambahkan di dalam sini, di dalam function hapus ini kita akan tambahkan yaitu link dot delete seperti ini. Kemudian di dalam sini kita akan taruh then, kemudian kita buat res mana, kemudian clg, kemudian kita taruh res untuk melihat respon saat dihapus. Kemudian di dalam sini kita akan kasih petik slash kategori, kemudian slash lagi, kemudian kita akan lihat di dalam sini yaitu ditambah dengan ID. Berarti di setelah petik-petik kita kasih tambah, kemudian ID-nya masuk, jadi hapus, kemudian ID seperti ini, kemudian ada console log res untuk melihat hasil dari penghapusannya. Dan bisa kita Ctrl S, kemudian kita akan ke browsernya lagi, kita ke dalam sini, kita refresh dulu untuk lihat. Misal kita akan hapus yang snack, kita akan hapus. Nah, ini akan keluar tulisan di dalam sini yaitu data sudah dihapus. Kita sudah bisa menghasilkan yang seperti ini. Berikutnya kita akan ubah di dalam respon dari lumennya. Kita ke kategori controller dari lumen, kemudian kita cari yang ini, destroy ini. Kita akan tambahkan di dalam sini dollar kategori sama dengan kategori ini. Nah, kemudian di bawahnya kita kasih if dollar kategori. Nah, ini kemudian di ini akan kita pindahkan, Ctrl X, kita taruh di dalam sini, Ctrl V. Nah, data sudah dihapus ini akan kita cut dulu, Ctrl X, kemudian kita kasih kurung staples. Dalam kurung staples kita kasih pesan, karena ini array asosiatif, kita kasih value-nya. Nah, ini data sudah dihapus, kita Ctrl S, maka dia akan keluar pesan data sudah dihapus. Kemudian kita kembali lagi ke dalam sini, ke dalam kategori ini, res. Kalau kita taruh di dalam sini res, kita tambahkan dot data dot pesan. Nah, pesan, maka akan tampil, kita akan lihat lagi di dalam sini. Kita refresh. Nah, ini tampilannya sudah hilang. Kalau saya akan hapus, maka keluar data sudah dihapus. Ini supaya dia bisa nge-refresh lagi, berarti kita akan tambahkan di dalam sini yaitu fetch data. Kita jalankan fetch data, kita Ctrl S, kemudian kita akan cek lagi di dalam sini, kita refresh. Nah, ini kemudian kita klik gorengan, data sudah dihapus, kita refresh. Ini kita sudah bisa menghapus, kemudian kita akan cek lagi untuk proses fetch datanya. Oke, ini belum bisa langsung, kita akan perbaiki lagi sedikit di dalam VS Code-nya. Kita akan pindahkan fetch data ini keluar dari function, jadi kita akan pindahkan Ctrl X, kita akan taruh di atasnya use effect ini. Kita Ctrl S, kemudian kita akan coba cek lagi, tambahkan lagi di dalam sini. Kita refresh, kita akan tambahkan lagi gorengan, kemudian ini gorengan, kita submit. Nah, ini bisa masuk ke dalam sini. Kemudian kalau kita hapus, maka otomatis ini akan naik, dan ini data sudah dihapus. Berikutnya kita akan tampilkan ke dalam pesan dari console log ini. Kita akan tambahkan pesannya, yaitu console log ini akan kita ganti dengan set pesan. Jadi set pesan kemudian akan tampil seperti ini. Kita akan coba lagi di dalam browsernya. Nanti akan
keluar di dalam sini, kita refresh ini. Kemudian kita akan isi gorengan, kita submit, data sudah disimpan. Kalau ini kita hapus, data sudah dihapus, jadi pesannya ini sudah berganti, data sudah dihapus. Kalau kita tambahkan lagi gorengan, kita submit, dia masuk ke dalam sini. Kalau kita hapus, data sudah dihapus, jadi pesannya ini ganti. Selanjutnya kita akan buat supaya function ini menjadi asinkronus. Jadi di depan function ini kita akan tambahkan async, kemudian yang di dalam sini kita akan buat const, kemudian yang res ini di dalam sini res ini akan kita pindahkan ke dalam sini. Res sama dengan link delete, kemudian setelah sama dengan kita kasih await. Kemudian yang di dalam sini ini akan kita ganti, kita akan sudah dapatkan ini, kemudian ini akan kita hilangkan res dalam sini. Kita akan tampil ini set, kemudian ini cukup kurung satu saja. Ini kita membuat asinkronus, jadi async function hapus id const, kemudian res await link delete id, kemudian resnya ini akan tampil di dalam sini. Ini kita ganti asinkronus, kita Ctrl S, kita akan tes lagi di dalam browser dari sini. Kita akan tambahkan gorengan, kita submit, kita tambahkan lagi gorengan, kemudian kita submit. Nah, ini sudah masuk. Ini menggunakan asinkronus, kalau kita hapus otomatis terhapus. Kita akan tambahkan sebuah konfirmasi. Jadi kalau di dalam sini saya akan tambahkan gorengan, kemudian gorengan saya submit, maka dia akan masuk ke dalam sini. Supaya dia ada konfirmasi waktu dihapus, kita akan tambahkan konfirmasi di dalam sini. Kita akan buat konfirmasi di dalam sini if, kemudian condition kita hapus, kita ganti window.confirm, kemudian kita kasih petik-petik di dalam sini. Yakin akan menghapus seperti ini. Kemudian ini akan kita letakkan di dalam if-nya. Ctrl X, kita taruh di dalam sini. Ctrl V seperti ini. Kemudian kita Ctrl S, kita akan tes di dalam browsernya lagi. Kita refresh. Oke. Kemudian kita akan hapus. Nah, ini akan keluar yakin akan menghapus. Jika iya, maka seperti ini akan dihapus. Dan kalau ini, kalau kita cancel, dia tidak akan menjalankan apa-apa. Itu kita sudah bisa belajar untuk menghapus. Kita juga sudah bisa menambahkan ini konfirmasi. Jadi kalau kita klik hapus, nanti akan keluar konfirmasi, yakin akan menghapus. Kemudian kita juga di dalam sini sudah bisa membuat fungsi hapus ini menggunakan function dari asinkronus. Kita tinggal tambahkan async, kemudian kita membuat variabel resnya di dalam sini, kemudian kita await link, kemudian delete kategori, kemudian sini ID yang dikirim dari dalam button yang sudah kita siapkan di dalam sini. Kemudian setelah ini berhasil, dia akan mengisi pesannya, kemudian dia keluar dari sini, dia akan fetch, kemudian ini akan fetch lagi di dalam use effect. Nah, itu saja materi tentang hapus atau delete data. Kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.